Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudaraku sekalian, dimanapun kita berada, semoga kita semua selalu dalam kesehatan, baik jasmani maupun rohani. Segala urusan kita dimudahkan oleh Allah. Rezeki kita dibuka lebar selebar-lebarnya. Sehingga dimanapun dan kapanpun kita selalu mendapatkan rezeki yang melimpah ruah. Dijauhkan dari penyakit, musibah, dan mara bahaya. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan zikir, yaitu salah satu nama Allah yang mulia yang ada di dalam Asmaul Husna yang berbunyi Malikul Mulki Dzul Jalali wal Ikram. Dua nama ini memiliki arti sebuah kemuliaan. Malikul Mulki berarti yang menjadi ratu, yang menjadi raja di antara para raja. Dzul Jalali yang memiliki keagungan, wal Ikrami dan kemuliaan. Oleh karena itu, dengan dua nama Allah yaitu Malikul Mulki dan Dzul Jalali wal Ikram, kita jadikan wasilah atau perantara untuk menunaikan hajat kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Saudaraku sekalian, berdoa dengan menggunakan Asmaul Husna secara keseluruhan atau salah satu dari nama yang tertera dalam Asmaul Husna adalah bagian sesuatu yang masyru'. Masyru' itu yang diajarkan oleh agama Islam, karena salah satu wasilah yang tidak diperdebatkan alias memang diajarkan oleh Rasulullah dan disepakati oleh para ulama, lalu diajarkan dari generasi ke generasi hingga saat ini, yaitu yang pertama wasilah bil a'mal as-sholihah, yaitu membuat perantara dengan amal yang solih. Misalkan kita bersedekah, kita birrul walidain, kita membantu orang lain, baik dengan bentuk apapun, kemudian kita jadikan sebuah wasilah atau perantara. Misalkan, ya Allah, dengan sedekah ini, kabulkanlah doaku. Misalkan, semoga aku lulus tes di perguruan tinggi, misalkan. Ini boleh, dan memang dianjurkan. Kemudian yang kedua yaitu wasilah bi asma'illah, membuat perantara doa dengan menyebut nama-nama Allah. Kemudian yang ketiga, wasilah dengan seseorang yang masih hidup, baik dari kalangan para nabi, para wali, para ulama, orang tua, siapapun bisa kita jadikan wasilah atau perantara untuk terkabulkannya doa-doa kita. Saudaraku sekalian, zikir Malikal Mulki dan Dzul Jalali wal Ikram, ketika kita tambah yakni da yang memiliki arti wahai, berarti kita baca nasab ya Malikal Mulki ya Dzul Jalali wal Ikram. Jadi nanti cara mengamalkannya kita gunakan ya untuk memanggil, yaitu ya Malikal Mulki dan ya Dzul Jalali wal Ikram. Dua ini memiliki makna yang luar biasa sekaligus fadilah yang luar biasa. Barang siapa yang rajin mengamalkan zikir ini, maka dia akan mendapatkan kemuliaan dalam berbagai hal. Mulia dalam agama, bangsa, bermasyarakat, atau mulia dalam bentuk jabatan. Misalkan seseorang yang ingin menjabat sebagai presiden atau DPR RI, atau jabatan-jabatan yang lain, silahkan memperbanyak zikir ini, yaitu ya Malikal Mulki dan ya Dzul Jalali wal Ikram. Nah, mengenai keutamaan dari dua nama ini, yang pertama Malikal Mulki, ini disinggung di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 26 yang berbunyi Qulillahumma Malikal Mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair
innaka ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, ucapkanlah wahai Muhammad, wahai Allah yang meratui segala ratu atau yang menjadi raja di raja, engkau berikan kekuasaan kepada seseorang yang engkau kehendaki, dan engkau mencabut sebuah kekuasaan dari orang yang engkau kehendaki. Engkau memuliakan seseorang yang engkau kehendaki, dan engkau merendahkan orang yang engkau kehendaki. Dengan kekuasaanmu, semuanya adalah kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau adalah maha kuasa atas segala sesuatu. Ini salah satu dalil tentang keutamaan membaca Malikul Mulki. Kemudian untuk Dzul Jalali wal Ikram, ini disinggung dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Rabi'ah yang berbunyi, An Rabi'ah bin Amir qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul aliudzu bidzil jalali wal ikram. Yang artinya Rabi'ah bercerita, beliau mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kobarkanlah untuk kalian semua dengan menggunakan zikir Dzul Jalali wal Ikram, yaitu memanggil nama Allah Dzul Jalali wal Ikram. Nah, sehingga banyak zikir-zikir yang ditutup dengan kalimat Dzul Jalali wal Ikram. Misalkan Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Ini salah satu doa yang ditutup dengan lafadz Dzul Jalali wal Ikram. Oleh karena itu, jika kita ingin memiliki derajat yang mulia baik di dunia maupun di akhirat, kita selalu memiliki kewibawaan yang tinggi, memiliki martabat yang tinggi. Martabat ini memiliki makna yang luas, teman-teman. Bukan hanya sebuah jabatan struktural, misalkan menjadi manajer, menjadi direktur, menjadi gubernur, presiden, menteri, dan sejenisnya. Bukan hanya itu, akan tetapi memiliki makna yang lebih tinggi, memiliki makna yang lebih luas, yaitu martabat-martabat yang mencakup dalam aspek kehidupan kita, baik berkaitan urusan dunia maupun urusan akhirat. Kita mulia di hadapan manusia, juga tentunya mulia di hadapan Allah. Nah, dari sisi fadilah, barang siapa yang rajin mengamalkan ya Malikal Mulki, ya Dzal Jalal wal Ikram, dia akan mendapatkan derajat yang tinggi, baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Sehingga siapapun, seluruh makhluk Allah akan tunduk kepada seseorang yang rajin mengamalkan zikir ini, baik dari kalangan malaikat, manusia, jin, binatang, bahkan seluruh anasir atau seluruh unsur alam semesta ini akan tunduk dengan kita, sehingga semuanya akan bersinergi dan membawa keberuntungan untuk kita. Kemudian berikutnya, fadilah pada saat seseorang rajin mengamalkan zikir ya Malikal Mulki, ya Dzal Jalal wal Ikram, dia akan diangkat kesusahannya, diangkat musibah yang telah menimpanya, dia akan diberikan sebuah kesehatan baik jasmani maupun rohani, diberikan umur yang panjang, diberikan rezeki yang melimpah. Ini jika seseorang rajin mengamalkan ya Malikal Mulki, ya Dzal Jalal wal Ikram. Kemudian fadilah berikutnya, jika seseorang rajin mengamalkan zikir ini, yakni ya Malikal Mulki, ya Dzal Jalal wal Ikram, seluruh hajatnya, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, maka akan dikabulkan oleh Allah. Oleh karena itu, jangan segan-segan atau jangan malas untuk membaca zikir ya Malikal Mulki dan ya Dzal Jalal wal Ikram. Ini dua kata ini atau dua asma Allah ini kita gabungkan dan kita baca pada saat kita memanjatkan doa.
Lalu seperti apa cara mengamalkan zikir ya malikal mulki, ya dzal jalal wal ikram? Kita baca sewaktu-waktu, khususnya setelah selesai sholat fardu. Pada saat kita mulai membaca doa dan kita buka dengan sholawat, lalu kita baca zikir ini, ya malikal mulki, ya dzal jalal wal ikram, lalu kita berdoa dengan doa-doa yang lain. Di samping itu, juga bisa kita baca di luar waktu sholat, yaitu di waktu-waktu mustajabah, ini juga bagus. Atau di waktu pagi, sore, dan malam. Ini juga bagus, karena kapanpun kita dianjurkan untuk memperbanyak zikir atau mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, silakan zikir ini diamalkan dengan ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada yang ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Sekian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.